Bismillahirrahmanirrahim sampai wal itu wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri sampai wal. Yang ketiga, tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat yang setelah tahiyat itu salam. Dari tahiyatul warakatus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah sholawat setelah tahiyat akhir. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu minimal. Kalau kita bawa ala ali sayyidina Muhammad itu nanti termasuk al-afdhus salat. Yang kalau tidak dibawakan sholatnya kurang sempurna dan harus ditambah dengan sujud sahwi. Yang kelima terakhir adalah salam. Salam yang pertama, assalamualaikum. Itu aja yang wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi ini wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Sekarang kita akan membahas sunnah yang di akhir sholat. Sunnah yang di pertengahan sholat. Ketika sholat. Yang pertama adalah raf'ul yadain, angkat kepala, angkat tangan, kedua tangan. Yusallu fi arba'ati mawadhi', disunnahkan di 4 tempat tanda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, itu sunnah angkat tangan. Jadi kalau ada yang angkat tangan tidak apa sholatnya sah, tapi rugi, nggak melaksanakan sunnahnya Nabi. Bisa melaksanakan sunnahnya Nabi, kok nggak mau melaksanakan sunnahnya Nabi, padahal pahalanya luar biasa sunnahnya. Semakin banyak sunnah, semakin mendekatkan kita kepada Nabi. Kalau sudah dekat dengan Nabi, dekat dengan yang menciptakan Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika rukuk. Jadi ketika rukuk itu diangkat tangan, ketika akan rukuk Allahu Akbar, selesainya masih barengan dengan rukuk. Ada yang mengatakan Allahu Akbar kemudian rukuk. Tapi katanya para ulama, kalau dia Allahu Akbar kemudian rukuk, ketika berdiri rukuk itu ada jeda. Karena yang namanya sholat itu isinya adalah zikir dan doa. Maka yang disunahkan terakhir ketika pindah-pindah rukun, supaya di antara pindah itu nggak ada yang nggak tokat, semuanya tokat. Sehingga di sini dengan takbir Allahu Akbar, zikir, sami Allahu liman hamidah sampai berdiri tegak. Jadi dimulai dari mau pindah, selesai ketika setelah pindah. Jangan pas sami Allah sudah tegak, sami Allahu liman hamidah. Jangan, itu dibilang memperpanjang yang tidak perlu. Kemudian tidak sami Allahu liman hamidah. Jadi selesainya di hamidah. Wa indal qiyam ila tasyahhudil awwal, dan ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Allahu akbar, selesainya itu di sini. Wa yakunu waqtuha intihai takbir. Tidak disunahkan angkat tangan kalau sudah selesai takbir. Jadi kadang-kadang ada orang Allahu akbar kemudian yang berdirinya mengangkat tangan. Itu sudah tidak disunahkan. Bahkan bisa-bisa dihitung gerakan di dalam sholat. Dan kalau 3 berturut-turut bisa membatalkan sholat. Jadi angkat tangan itu dimulai dengan takbir Allah, akhirnya akbar. Kadang-kadang ada orang yang sholat ketika berdiri dari tasyahud awal, Allahu akbar, ketika sampai di atas tangannya diangkat. Ini sudah disunahkan. Karena bukan tempatnya sunnah. Tempatnya sunnah berbarengan sama takbir. Di dalam angkat tangan ada banyak sunnah. Yang pertama irfa' yadaika, angkat tangan ini termasuk sunnah. Wa biha fastaqbila, angkat menghadap ke kiblat. Ini sunnah yang kedua. Wakshif, tangannya dibuka, nggak boleh dibuka. Makanya nggak boleh, nggak sunnah dibuka. Asal dalam Allahu Akbar. Ini biasa anak mesin biasa. Jadi dibuka. Ini yang ketiga. Farrik di antara
jemari ini bisa kan gini, bisa. Farid posotan itu tangannya enggak tegak tapi agak dilengkungkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Muhadiyan ada kiblat seperti ini. Bil kafi, jadi dalam tangannya yang menghadap kiblat. Mankiban, wal ibham, udhun, wal hirrusuh, ru'us hadi a'la. Jempol ini sejajar sama bawahnya telinga. Jadi diperkirakan saja, jangan sampai pas kita gini kita hitung-hitung, jangan, nggak usah. Diperkirakan saja jempolnya sejajar sama bawah telinga, ujung jari yang atas sejajar sama atas telinga. Jadi memang agak begini, jadi bukan tegak. Allahu Akbar. Wa kun mubtadi'an birraf'i min al-ibtida'. Mulai ngangkat itu ketika mengucapkan Allah. Kemudian terakhirnya Allahu Akbar. Terakhirnya menggunakan roh daripada Akbar. Jadi kadang-kadang ada orang yang Allahu Akbar cuma di sini. Jadi nggak sunnah. Nggak tahu mereka itu dalilnya dari mana Allahu Akbar. Tapi kalau kita harus sunnah wal jamaah Allahu Akbar itu sunnah. Jadi kalau laki-laki tangannya agak, kecuali kalau ganggu makmum sebelah. Setiap sunnah yang mengganggu orang lain maka meninggalkannya lebih utama. Seperti ada orang nyium hajar aswad, kalau dia nyium hajar aswad yang mengganggu orang lain maka meninggalkannya lebih utama. Sehingga Nabi ketika hajatul wada beliau pernah mengisyaratkan dengan tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tongkatnya. Kemudian bisa juga dengan tangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dicium. Itu sama dengan mencium hajar aswad. Juga begitu. Kalau tangan kita Allahu Akbar pas sebelahnya kedorong ke belakang, kesian jangan orang. Lebih utama ditinggalkan kalau mengganggu orang. Ini yang sunnah, apalagi yang wajib. Seperti yang kita sering sampaikan kalau membaca Al-Quran malam-malam sampai jam 11, jam 12 mengganggu orang tidur, itu lebih utama ditinggalkan. Jadi kalau usah pakai speaker supaya tidak mengganggu orang tidur. Juga kalau ketika sujud nanti ada sunnahnya. Kan ada orang-orang buka tangannya. Memang sunnah begini. Sujud itu sunnahnya begini. Rasulullah itu sujud sampai kelihatan putih ketiak beliau. Mungkin waktu itu beliau pakai baju yang robek ya, atau pakai baju yang ininya besar, lebar, sehingga kelihatan. Saking beliau melebarkan tangannya karena dia sholat sendiri. Dia sholat sunnah. Kalau kita sholat sama orang ini bisa jadi kepalanya orang kan? Atau bisa sesuatu yang keluar dari sini bisa membuat orang nggak enak ya. Jadi kita tahu diri sendiri gitu. Kalau sunnah mengganggu orang lebih utama ditinggalkan. Ketika takbiratul ihram ngangkat itu mulai dari Allahu Akbar. Ketika rukuk ngangkat ketika mulai takbir. Kemudian ketika kedua tangannya itu Allahu Akbar sampai dia rukuk. Sekali lagi rukuk itu sunnahnya. Rukuk itu wajibnya tangan kita bisa menyentuh lutut. Jadi kalau mau disentuhkan lutut, tangan kita bisa menyentuh lutut. Jadi meskipun agak kering sedikit gini nggak apa-apa rukuk. Asal kalau dia julurkan tangannya bisa menyentuh lutut, itu wajibnya. Sedangkan kalau bisa kita rukuk, masya Allah, mendapatkan sunnah seperti ini, lurus sejajar sehingga kalau ada telur ditaruh di atasnya itu nggak jatuh telur tadi. Maka tetap saat tangan itu disunahkan nyentuh lutut. Makanya sehingga ketika laki-laki tangannya nyentuh lutut, tangan yang lainnya itu akan mengembang kalau laki-laki. Itu sunahnya seperti itu. Kalau perempuan tangannya dilututkan ke tubuhnya, sunahnya. Jadi jangan sampai pas gara-gara kelebihan sampai ke tengah kaki
betis. Itu nggak digunakan seperti itu kan. Itu menunjukkan kalau dia itu orang yang lentur, jangan. Itu sholat bukan untuk menunjukkan sholat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tidak, mulai dari Sami Allahu liman hamidah. Biasanya di sini. Kalau berdiri dari tasyahud awal mulai dari ketika dia berdiri. Allahu Akbar. Terakhirnya di sini. Jadi pas berdiri baru. Kemudian yang kedua, waktu yang diluna al-asabiha al-qul yusra qabitan laha asfal sadri. Yang kedua adalah di setelah takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas kiri di dada. Ini hadisnya Sahih Muslim. Di dada dan agak miring ke kiri, agak bergeser ke kiri. Dan antara jempol dan telunjuk itu nyentuh pergelangan tangannya. Sisanya dimasukkan. Ada yang begini, nggak apa-apa masalah. Ada yang begini, ini telunjuknya nggak apa-apa masalah. Dan asal jangan sampai bergerak-gerak. Nah, di dalam meletakkan tangan setelah takbiratul ihram itu ada 4 riwayat. Yang sahih hadis Muslim, di mana Rasulullah meletakkan itu di antara dada dan perut, jadi tengah-tengah, agak miring ke kiri, agak bergeser ke kiri, seperti ini. Yaitu pas di jantung. Jadi seakan-akan kita di dalam sholat kita menjaga jantung. Yang mana jantung ini kalau dalam bahasa Islamnya adalah kalbu, hati. Kalbu itu jantung. Kalau hati bahasa Arabnya itu al-kabid. Inilah jantung ini yang betul-betul kita kalau bicara itu terasa bicaranya di sini. Kalau bicara dalam diri sendiri, nah, mungkin di hati di bawahnya. Hati itu di bawahnya ada. Nah, kalau jantung rusak, seluruh anggota tubuh rusak. Kita lihat bagaimana oleh jantungnya rusak, malah mati bisa. Dan ini yang disebut dalam hadis berarti al-qalbu ya jantung. Dan seakan-akan dijaga hati kita dari budaya syaitan dalam sholat. Yang kedua di dada, memang aliran sebelah itu ikut hadis, tapi kan lebih sahih yang Muslim. Dan mereka kadang-kadang nggak mau, kayak Allah malaikat itu mereka nggak mau. Katanya lebih sahih itu waqtalatil qulub. Itu hadisnya lebih sahih. Jadi nggak pakai Allah malaikat itu. Jadi sekarang anda sendiri dalam sholat nggak mau pakai yang lebih sahih. Kenapa? Karena dipakai sama hadis masalah. Ini aliran namanya ahlu sakar PDW wal jamaah. Sakar itu adalah repot ya. Kalau menurut dia nggak cocok. Menurut dia cocok, cocok. Ini repot ini. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga di perut. Karena memang ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah takbiratul ihram itu diletakkan di perutnya. Tetap tangan kanan di atas kiri. Yang keempat dilepas. Jadi ada aliran namanya yang dari Iran itu, mereka melepas. Itu juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada dasarnya. Misalnya orang takbiratul ihram, tangannya ditaruh di jidatnya. Biasa, nggak apa-apa, bisa. Cuman ketahuan kalau lagi sumpah, ketahuan lagi banyak utang dan itu. Dalam sholat aja tangannya ditaruh di dahinya. Jadi jangan masalah, jangan dipermasalahkan tentang sunnah. Yang kedua adalah bila mau sujud, melihat ke tempat sujud, itu sunnah dari takbiratul ihram sampai akhir sholat. Kecuali ketika tasyahud, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pandangan kita beralih ke lutut kita. Dan subhanallah, melihat kepada tempat sujud itu termasuk olahraga mata. Ketika kita berdiri santai, ketika rukuk melihat tempat sujud tegang. Ketika berdiri lagi tidak santai. Ketika sujud mata kita betul-betul dekat dengan tempat sujud kita, tegang mata kita. Ketika duduk santai lagi, ketika sujud tegang lagi. Itu olahraga mata sehingga otot mata kita tetap kuat. Subhanallah. Sunnah itu pasti membawa kebaikan. Jadi meskipun kita rukuk, kita disunahkan melihat tempat sujud. Kadang-kadang kalau ada orang rukuk melihat jempolnya sendiri. Jadi rukuk itu melihat tempat sujud. Kecuali kalau kita yang dari luar kota Mekah ke Mekah, maka ketika sholat tidak melihat tempat sujud, lebih sunnah melihat Ka'bah. Lebih sunnah karena melihat Ka'bah itu
bisa melihat Ka'bah lama-lama. Jadi ngelihat setahun, ketik, buka lagi setahun, ketik, buka lagi setahun. Kalau berdiri itu sudah berapa tahun kita ibadah. Tapi jangan terlalu sering kita ya gimana nih? Jangan sebelah kita bagian dari Jadi melihat dengan pandangan ta'zim, mengagungkan ini rumah aslinya dari surga, pertama kali turun ke bumi. Sebelum Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian dibangun sama Sayyidina Adam, hancur dibangun sama Sayyidina Adam. Hancur lagi dibangun oleh Sayyidina Ibrahim di tempat yang sama. Kemudian bangun dari Sayyidina Ibrahim ini sampai ke zaman Quraisy pernah hancur karena banjir bandang, dibangun lagi oleh kaum Quraisy. Tempatnya situ tidak berubah sama sekali. Dan Hajar Aswad juga dari surga. Dulunya putih karena nyedot dosanya manusia jadi hitam. Jadi dosa itu memang hitam. Bahkan kalau orang banyak dosa hatinya itu hitam. Alhamdulillah. Fathul Basari wa adamu taqwidhi tula salati. Jadi membuka matanya dan tidak memejamkan mata sepanjang salat. Kecuali kalau dia merasakan saya lebih khusyuk kalau memejamkan mata ketika takbiratul ihram, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kadang-kadang takbiratul ihram nanti kalau orang khusyuk panjang nanti. Allahu Akbar khusyuk. Tapi kalau khusyuk Allahu Akbar sudah selesai sampai dalam hatinya dia. Yang kelima, sakatus shalah. Sunnah bagi orang yang sholat untuk diam. Kapan? Dengan hitungan subhanallah, tak boleh lama-lama. Ketika baina takbiratul ihram dan doa al-iftitah. Jadi Allahu Akbar diam dengan hitungan subhanallah. Tapi enggak usah ucapkan subhanallah. Kemudian baca Allahu Akbar alhamdulillah subhanallahi wa wasilah. Yang kedua, antara doa iftitah sama ta'awudz. Wa ana minal muslimin. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam antara ta'awudz dan Fatihah. Jadi di sini disebutkan antara ta'awudz dan Fatihah karena memang langsung ikuti Imam Syafi'i. Bab ini mazhab Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah. Ayat daripada Al-Fatihah merujuk kepada hadis Sahih Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bismillahirrahmanirrahim. Ayatul minha. Hadis Sahih Bukhari. Tidak dihitung sholat orang kalau tidak membaca Al-Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Sedangkan yang enggak pakai bismillah itu merujuk kepada hadis qudsi yang mana Allah ketika memulai Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Allah menjelaskan dialog dalam Al-Fatihah. Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, qultu hamidani 'abdi. Aku dipuji oleh hamba. Jadi Fatihah itu dialog antara kita dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menjadi abdi, aku diagungkan oleh hamba. Sampai dia akan berubah yang asing. Allah ada baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku minta Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kepada Allah kita minta yang paling penting ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu yang paling penting. Hidayah itu yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting daripada hidayah. Dengan hidayah kita bisa sholat. Dengan hidayah kita bisa puasa. Dengan hidayah nggak buka kira suatu puasa. Ini adalah suatu. Alhamdulillah ini. Kemudian antara akhir Fatihah dengan amin. Waladhdallin. Itu disilakan diam sekejap dengan keadaan subhanallah. Karena ini doa waladhdallin kemudian amin. Oleh beberapa ulama dianjurkan kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya kemudian amin. Dan kalau bisa aminnya di sholat jahar, maghrib, isya, subuh itu nunggu aminnya imam. Kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa amin dan malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang aminnya berbarengan sama aminnya malaikat, dosanya yang lampau diampuni oleh Allah. Maka para sahabat tanya, kapan aminnya malaikat ya Rasulullah? Kalau imam mengucapkan amin.
Kemudian antara amin dan surat. Amin dan surat. Kemudian antara surat dan rukuk itu ada 6. Disunahkan diam sebentar dengan keadaan subhanallah. Doa iftitah, Allahu akbar walhamdulillahi katsiran. Itu disunahkan kalau dia mendapat imam dalam keadaan berdiri. Misalnya dia telat dan dia sempat baca doa iftitah. Kalau dia masuk, imamnya sudah pertengahan Fatihah atau sudah selesai Fatihah, kita jadi makmum Allahu Akbar, maka kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Tidak usah membaca doa al-iftitah lagi. Kemudian tidak mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku ulangi dulu baca doa al-iftitah. Itu sudah tidak disunahkan lagi. Sebabnya apa? Sudah kelewatan. Karena doa al-iftitah itu sebelum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia tidak takut ketinggalan sebagian Fatihah kalau dia baca, yaitu pas ruku. Dan juga bukan di sholat jenazah. Saat doa jenazah langsung Allah berganti lama tambah lama. Karena sholat jenazah itu disunahkan untuk cepat. Makanya kalau kita jadi imam sholat jenazah itu jangan lama-lama, jangan banyak-banyak baca doa. Doa yang sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Mengangan-angankan nikmat kubur. Jadi sebelum dikubur belum dapat nikmat kubur dia. Makanya kadang-kadang kita mendapati orang dikubur kalau dia orang baik itu cepat jalannya. Dan subhanallah seperti mertua saya kemarin. Mertua saya kemarin itu dibawa dari rumah Sukodono Gang 5 lewat kampung ke Mesin Ampel. Pamannya naik sepeda motor dari Sukodono Gang 5 ke Ampel. Duluan kami yang jalan. Cepat, saya sendiri yang di tengah merasa cepat. Habis itu saya dulu di Ampel itu sekitar setengah jam, ngos-ngosan. Nggak kerasa ketika jalan itu, nggak kerasa jalan. Dan lumayan, Sukodono Gang 5 sampai ke Mesin Ampel itu lumayan. Ini sepeda motor lagi, ini jenazah sudah di dalam, dia baru sampai. Loh, itu apa? Cepet deh. Coba. Jadi alhamdulillah Mesin Ampel itu menyolatkan jenazah sebelum sholat wajib. Jika setelah sholat wajib memberikan kesempatan bagi yang ingin cepat-cepat kubur, habis salat langsung kubur. Jadi banyak riwayat tentang doa iftitah, tapi yang sudah berkenan kita baca. Sedangkan ta'awudz itu paling afdolnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Itu yang dibaca sama Nabi. Kadang-kadang ada yang mengatakan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu enggak dibaca sama Nabi. Seperti amma ba'du. Itu yang dibaca sama Nabi, amma ba'du. Makanya lebih afdal. Kalau kadang-kadang ada orang yang ngerti nahwu, memang dalam ilmu nahwu seharusnya habis amma itu dia nasab ba'da. Amma ba'da. Padahal dalam ilmu nahwu juga bisa yang namanya ba'du itu mabniun 'ala dhamm fi mahallin nasab, di dalam bahasa masalah. Tapi yang lebih penting amma ba'du itu yang dibawakan oleh Nabi. Itu namanya faslul khitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat dan di luar salat itu yang paling afdal karena yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan di tiap rakaat. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, kalau isya sampai keempat sebelum baca Fatihah.
Kemudian yang lalu ayat yang disunahkan adalah berhenti setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Setiap akhir ayat berhenti. Itu lebih disunahkan. Tetapi ada suatu keutamaan menggabung Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya yang menyambung itu insyaallah mulainya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sama ulama hadram pun digabung. Rakaat pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, karena fathah itu lebih utama daripada kasrah. Kalau disambungkan Bismillahirrahmanirrahim itu kasrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin rakaat pertama, rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya juga mendapatkan keutamaan barang siapa yang menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah, maka kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kesembilan, takmin amin. Membaca amin itu artinya Allahumma istajib. Amin itu juga doa. Jadi kita berdoa, ya Allah, masukkanlah saya kami ke surga. Anda mengucapkan amin, kabulkanlah ya Allah. Itu juga doa. Maka ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Allah harus mengaminkan laqad ustujiba da'watukum. Doa kalian berdua telah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Amin itu juga doa. Amin juga doa. Dan seperti tadi disebutkan di sini bahwasanya makmum muwafaqatul imam fi jahri, sudah disunahkan untuk berbarengan aminnya dengan aminnya imam. Kemudian membaca satu dari Al-Quran setelah Al-Fatihah lil imam wal munfarid, bagi imam dan yang sholat sendirian. Wal afdal salasatu ayatin fa'akthar, lebih utama membaca 3 ayat atau lebih banyak. Wa suratun kamilan afdal min ba'dhin tawilah, walau kana al-ba'd aqwal min surah min al-Qur'an. Membaca satu surat sempurna itu lebih utama daripada membaca potongan ayat. Meskipun potongan ayat ini lebih panjang daripada surat. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Membaca surat sempurna itu lebih sempurna daripada baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Hanya potongan ayat dari surat. Meskipun ayat kursi lebih panjang daripada surat yang pendek tadi. Karena apa? Diikuti dari Muhammad SAW. Tapi ada perbedaan pendapat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bacaan yang lebih panjang afdal daripada bacaan yang lebih pendek. Sekali lagi, kebanyakan ulama mereka sepakat surat sempurna lebih utama daripada potongan ayat. Karena Rasulullah pernah baca potongan ayat dalam sholat. Kalau beliau baca Al-Baqarah semuanya dibaca, Ali Imran semuanya dibaca. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru pas Abu Thalib besok baca Al-Baqarah. Jadi makhluknya bisa menghafal semua, sholat sendirian semua. Salam sendiri sudah. Jangankan di zaman kita, di zamannya Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu suaranya enak. Sampai-sampai Nabi sendiri memuji. Iqra'ul Qur'an ala qira'ati Ibnu Mas'ud fa innahu qara'a ala ma nazal. Bacalah Al-Qur'an seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kalau Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Qur'an, seakan-akan Al-Qur'an fresh baru turun dari langit. Saking enaknya bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau ingin ikut Nabi, beliau sholat mengimami kaumnya sholat subuh, rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Pagi-pagi kaumnya itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud kenapa? Kenapa? Tadi sholat subuh begini dipanggil. Abdullah bin Mas'ud bilang, saya ikutin kau ya Rasulullah, engkau mengimami membaca 2 surat itu. Jangan samakan diriku dengan diriku, katanya Nabi. Orang kalau membaca, mendengarkan bacaan Nabi itu biarpun Al-Quran secara keseluruhan itu enak, tidak bakal capek, terhipnotis. Enak bacaannya Nabi Muhammad SAW.
ikhtisar yang pendek. Kalau diwanul mufassal salat subuh dan salat zuhur membaca dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Kalau awsatul mufassal salat asar dan salat isya membaca An-Nas sampai Ad-Duha. Ini sunnah-sunnahnya. Tapi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau kalau salat maghrib beliau memiliki tertib sendiri. Seperti tadi kalau Senin malam Selasa membaca yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Selasa malam Rabu yang pertama Al-Alaq, kemudian yang kedua An-Nas. Rabu malam Kamis yang pertama Al-Fil, kemudian Al-Quraisy yang kedua. Malam Jumat kembali ke Senin. Malam Sabtu kembali ke Selasa. Malam Ahad kembali ke Rabu. Kemudian Ahad malam Senin membaca membaca Al-Ayat allati yukadzibu bid-din, surah Al-Ma'un. Kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah. Jadi pendek dari alam karo sampai ke bawah. Subhanallah bin al-Haddad. Kemudian usaha takun al-qira'ah tartib al-mushaf. Disunahkan membaca Al-Quran itu mengikuti tertibnya mushaf. Jadi kalau kita membaca sudah terlanjur membaca qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua kita membaca yang setelahnya. Kalau bukan qul a'udzu birabbil falaq, bukannya qul huwallahu ahad kemudian kita kembali ke atas inna a'tainaka al-kautsar. Jadi sebagaimana tertibnya bacaan di dalam Al-Quran. Sampai sekian pembahasan sunnah. Ada maksudnya akan kita bahas tentang pertemuan yang akan kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tidak Allah akan kita. Menurut kita tidak. Tahun menurut Hamidah. Nari kan tidak. Tadi kan katanya apa? Ya ada jauh dari itu. Ada sudah Allahu Akbar. Yang dimaksud jeda itu pindah rukun. Setelah pindah rukun itu tidak disebut jeda dalam sholat. Sehingga disunahkan ketika pindah rukun ada zikir. Tapi setelah Allahu Akbar cuma sebentar ringan. Tapi kalau dari pertama, misalnya dari pertama dengan kemudian ke rukun, itu jedanya agak lama. Kalau sudah imamnya agak kuat. Tanpa zikir maka bisa mudah dipengaruhi oleh syaitan. Manusia itu kalau tidak zikir, syaitan mudah masuk. Jadi yang maksud jeda itu ketika pindah rukun bukan ketika sudah duduk, bukan disebut jeda. Karena juga cuma sebentar. Setelah itu kan dia baca langsung. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Ada pertanyaan lain? Amin itu setelah imam kebanyakan imam sekarang aminnya jahar. Gimana? Oleh karena itu banyak ilmunya sekarang. Kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, id, kemudian Jumat, imam disunahkan. Kalau tidak mau jahar ya itu nggak apa-apa. Tapi kan supaya makmum ini dan juga imam, supaya makmum dan juga imam aminnya barengan sama mereka. Sehingga kalau untuk asar jangan dijaharkan, Fatihahnya jangan jahar apalagi. Jadi sunahkan imam itu menjaharkan bacaan amin. Orang ini sunnah, tapi ada bacaan yang nggak mau amin, nggak apa-apa, masalah. Kalau kita kan ada dalilnya bahwasanya ada seorang tabi'in mengatakan saya ini mendapati lebih dari 100 sahabat sholat berjamaah dan mereka mengeraskan bacaan ini. Itu dari yang kita harus sahih. Tapi mereka juga ada dalil bahwa alam saya Abu Hanifah bahkan kalau ada orang sholat di tempatnya mereka, makanya kita harus tahu ya kalau kita sholat di tempatnya
Mereka nggak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita jangan usir, karena kita di tempat orang. Karena kita ikut pendapat atau ikut Imam Syafi'i sendiri. Beliau sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkunut menghormati pendapat Syafi'i. Ada pertanyaan lain? Setelah amin dan surat, imam itu disunahkan lebih dari subhanallah satu. Cuman kalau kita ikut hadis Abdullah bin Alawil Hadad, imam setelah amin disunahkan membaca sir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil nas bil bahr. Yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lillah. Sehingga imam memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, akan tetapi si makmum ini biasanya sudah ngerti kebiasaan imam. Jadi kalau imamnya biasanya habis ambil langsung baca surat pendek, waduh kalau saya ikut imam, saya nggak bisa baca Al-Fatihah. Maka makmum ketika imam baca Al-Fatihah itu baca Al-Fatihah bersama dengan imam. Atau kalau imam bacanya agak lambat, imam sudah amin, dipotong dengan amin dan juga baca Al-Fatihah sebelumnya. Jadi harus tahu. Apalagi kalau sholat tarawih. Kalau sholat tarawih dan bacaannya imam, nggak baca Fatihah. Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Sholat tarawih itu nggak masalah, asal tetap tumanina, jangan ikut yang dibilang 20 rakaat begini. Itu dia tahu maksud ini. Karena memang tujuannya maksud ini, bukan tujuannya dari. Ada pertanyaan lain, Pak? Untuk sholat pada saat membaca selain surat Al-Fatihah, membaca surat yang ada sajadah seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu gimana, itu ada sujud tilawah gimana? Jadi coba kawan. Jadi kalau kita ikut tertib hataman tarawih di masjid-masjid di sekitaran Ampel, ketika itu dibaca sujud tilawah langsung dari berdiri, Allahu Akbar, sujud tilawah, kemudian langsung juga kita Allahu Akbar, agar ada jeda baca surat yang setelahnya. Andai kan tidak, nggak apa-apa, Allahu Akbar langsung, itu pun nggak masalah. Kemudian disunahkan sujud tilawah. Kalau nggak sujud tilawah nggak masalah. Kemudian hanya membaca tasbih itu saja, alhamdulillah wallahu akbar pada saat sajadah. Nggak pakai sujud. Nggak pakai sujud ketika berdiri, itu nggak disunahkan kalau dalam sholat. Itu disunahkan di luar sholat. Jadi kalau memang nggak mau sujud, ya rukuk langsung. Ya kita lihat kebiasaan masyarakat. Karena terus terang, ini kejadian nyata terjadi sama saya ketika saya ke Palu, Sulawesi Selatan. Saya sholat di masjidnya Habib terus bisa sendiri. Kawan saya bilang, ayo, ini baru pertama kali mau diadakan khataman dalam sholat tarawih. Saya bilang, orang sini tahu nggak? Bismillah. Kalau nggak kita mulai nggak bakal tahu. Sudah, ketika baca surat Iqra, saya sujud tilawah. Yang belakang itu bilang, bagaimana ya? Akhirnya saya habis sholat, saya sampaikan sebentar yang tadi mau sholat jenazah. Saya bilang sama kawan saya, kalau nggak bisa, kalau memang nggak pernah, jangan. Kalau sudah kebiasaan seperti di kalangan masjid-masjid sekitar Ampel, karena kalau nggak dilakukan malah aneh. Namun sudah turun-temurun dilakukan hal tersebut. Jadi kita bisa lihat makmum, imam itu harus bisa membaca makmum. Makmum saya bingung nggak kalau saya sujud tilawah. Kalau makmumnya bingung, ditinggalkan. Karena bisa-bisa membuat makmum sholatnya batal. Gua ada pertanyaan lain. Makmum Indonesia dari ibu mungkin. Kalau pakai mic nanti bunyi kok.
Tapi sekali lagi dalam satu sunnah ini menjadi bahan untuk saling menyerang. Karena orang saling menyalahkan hanya dalam sunnah itu tidak diperbolehkan. Kunut tak kunut itu sunnah, jangan dipermasalahkan. Coba kita seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu santrinya, itu belajar sama Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah kunut dalam sholat subuh, tidak sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i menghukumi sunnah dan termasuk ab'ad itu sunnah yang mirip wajib. Sehingga kalau ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi untuk menambal kekurangan dalam sholat. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal sholat menjadi makmumnya Imam Syafi'i, beliau kunut mengaminkan kunutnya Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat kepada Imam Ahmad bin Hanbal jadi imam, beliau tidak kunut. Menghormati pendapat sekian, semoga bermanfaat.